Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Para jamaah salat Idul Adha yang sangat kami muliakan dan yang sangat kami hormati, rasa syukur yang sangat layak dan patut kita rasakan, kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada kesempatan pagi ini bisa berkumpul melaksanakan bersama-sama sholat Idul Adha. Kemudian yang kedua, selawat serta salam kita kita sampaikan kepada junjungan kita bersama, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara jamaah salat Idul Adha yang sangat kami hormati, pada pagi ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu di dalam hati manusia, di dalam tubuh manusia itu ada makhluk yang namanya nafsu syaitoniyah. Ada juga jin, bisa juga ada malaikat. Nah, berhubung di dalam tubuh manusia ada makhluk itu tadi, maka hati ini setiap saat selalu membolak-balik. Selalu membolak-balik hati. Nah, kita semua harus cerdas membedakan yang sedang membolak-balik hati ini siapa. Nah, itu bisa dilihat dari cara kita ibadah, khusus buat pribadi, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, khusus buat pribadi. Kalau yang buat pribadi tadi kita rajin ibadah, tapi karena keduniaan, ya, yang membolak-balik hati ini iblis, syaitoniyah tadi. Tapi kalau kita rajin ibadah, tapi karena surga, karena pahala, atau karena syafaat, yang membolak-balik hati ini jin. Tapi kalau orang itu ibadahnya karena Allah, khususnya yang fardu, ya, makanya kita tidak membicarakan orang lain, yang kita bicarakan adalah diri kita sendiri. Inna sholati, saya. Kalau orang itu ibadahnya karena Allah, khususnya yang fardu, maka yang membolak-balik hati ini adalah Allah sendiri. Salah satu contoh, ya, kalau yang sedang membolak-balik hati ini syaitonnya, itu begini. Kalau untuk kepentingan pribadi, orang itu selalu minta enaknya sendiri dan selalu mengeluh tentang hartanya, dan sangat tidak suka kalau yang lain mendapat kenikmatan. Sakit hatinya apabila melihat yang lain mendapat nikmat. Tapi kalau dia sendiri yang mendapat kenikmatan, menjadi sombong kepada yang lain. Itu ciri-cirinya yang membolak-balik hati ini sedang syaitonnya. Maka kita harus peka
untuk bisa merasakan perasaannya sendiri. Jadi apa yang ada, baik rezekinya, baik jodohnya, baik anak-anaknya, tidak ada yang diterima. Tidak ada yang diterima. Selalu mengeluh, selalu mencari kesalahan orang lain, selalu menyalahkan ini, menyalahkan itu. Itu tandanya atau cirinya yang di hati ini sedang yang membolak-balik tadi, yaitu syaitannya tadi. Lalu setiap saat membolak-balik tadi. Jejak sebentar, kemudian miring. Jejak sebentar, walaupun jejak itu egois, mau menang sendiri. Soalnya yang membolak-balikkan hati ini sedang nafsu syaitannya tadi. Kemudian apabila yang membolak-balik hati ini jin, apabila hatinya pas jejak, dia rajin sekali ibadah, tapi karena sesuatu, bukan karena Allah, tapi karena surga, karena syafaat, karena pahala. Dia merasa dirinya sudah banyak berbuat kebajikan, tidak merasa dirinya baik, merasa lebih baik dari yang lainnya. Itu kalau lagi jejak. Kalau lagi miring, nyepelekan yang lain kecil-kecil. Apa orang-orang itu? Merasa paling tinggi, merasa paling suci, merasa paling benar, yang lain salah semua. Itu yang membolak-balik hati sedang jin tadi, khususnya jin yang dari matahari. Tapi hati ini apabila orang itu syariat Islam, dua kalimat syahadat selalu dibaca dan bacanya karena Allah, kemudian dirikan sholatnya juga karena Allah, kemudian tunaikan zakat tiap bulan sekali, ya karena Allah. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan dilakukan juga karena Allah, bukan karena pahala, bahkan bukan karena surga, tapi karena Allah melaksanakan puasa. Pergi haji bila mana mampu. Kemudian orang itu selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dan kedua mertua serta saudara-saudaranya yang lain. Maka tidak bisa dipungkiri hatinya orang tersebut Allah lah yang membolak-balikkan, bukan yang lain. Sehingga apabila hati ini sedang miring ke kanan, di situ yang ada hanyalah iman, yang dipikirkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, sesuatu yang fardu tadi dijalani karena Allah. Itulah yang utama, tidak ada yang lebih penting dari itu. Mencintai Allah melebihi apapun yang ada, bahkan yang tidak ada. Apapun yang terjadi tetap ibadah karena Allah, menjalani syariat Islam yang utuh, jalan yang lurus, jalan yang hak, benar-benar Rasulullah SAW yang membawa risalah itu ke bumi. Itulah jalan yang lurus. Bukan karena pahala, bukan karena surga, juga bukan karena syafaat. Perlu Anda ketahui, orang mendapat syafaat tadi apabila dilakukan karena Allah. Kalau melakukan syariat Islam tadi karena pahala, maka orang itu tertipu di belakang niat. Hak dia akan mendapat pahala apabila dilakukan karena Allah. Hak dia akan mendapat syafaat apabila dilakukan karena Allah. Tapi apabila melakukan karena syafaat, maka dia tertipu di belakang niat. Kalau lagi condong ke kiri, yang ada di situ ketakwaan.
Yang dipikirkan hanyalah menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jadi apabila orang itu ibadahnya karena Allah, di hatinya itu keimanan dan ketakwaan itulah yang ada. Sehingga dia sangat suka hatinya apabila yang lain mendapat kenikmatan. Bahkan berpikir bagaimana caranya agar yang lain mendapat nikmat. Ini harus kita mempunyai kepekaan, merasakan membolak-baliknya hati ini. Bagaimana membolak-baliknya hati ini? Ini tadi mulai habis subuh sudah terdengar takbir yang bergema. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Mengagungkan Allah. Walaupun tidak Anda agungkan, Allah memang agung. Caranya mengagungkan Allah tadi dengan pelaksanaan, tidak hanya dengan ucapan. Cara mengagungkan Allah tadi ialah di hati selalu zikrullah. Zikrullah, zikir yang karena Allah tadi, yaitu membaca 2 kalimat syahadat dan bacanya karena Allah. Kalau membaca ayat-ayat lain apakah itu salah? Tidak salah. Cuma tidak bisa dibaca karena Allah. Tapi kalau 2 kalimat syahadat karena itu fardu, maka bisa dibaca karena Allah. Itulah yang bisa kita pegang, kita laksanakan dan dibaca karena Allah tadi. Namanya zikrullah. Kemudian sholat karena Allah, tunaikan zakat karena Allah, puasa karena Allah, haji bila mana mampu. Itulah caranya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila itu Anda lakukan yang fardu tadi, sehingga seandainya kita melakukan hal-hal yang sunnah, itu ikhlas. Jadi lillahi ta'ala, utawi sesuatu yang fardu tadi, itu puncaknya penyebab. Sedangkan rasa ikhlas, mukhlisun, itu akibat. Jadi siapapun orangnya, anaknya siapapun, apabila mau melaksanakan yang fardu tadi karena Allah, maka secara otomatis dia semakin tambah usia, semakin takwa, semakin meningkat imannya, semakin meningkat ketakwaannya. Jadi apa yang kami sampaikan ini memang tidak begitu nyaman di telinga, tapi coba Anda renungkan sebaik-baiknya. Renungkan sebaik-baiknya. Jadi siapapun yang ibadah karena selain Allah itu tertipu di belakang niat. Apabila Anda mempunyai keyakinan, meyakini bahwa Allah itu Maha Memberi, maka ibadahlah karena Allah. Anda selalu diberi oleh Allah. Apabila Anda meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka ibadahlah karena Allah. Khususnya yang fardu tadi, maka Anda mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua harus bisa merasakan yang membolak-balik di hati ini apa, sehingga kita tidak mudah tertipu di belakang niat. Sifat-sifat yang kita rasakan setiap hari itu harus kita rasakan. Kalau di hati ini sedang selalu ingin mengoreksi kesalahan-kesalahan orang, berarti itu nafsu syaitaniyah tadi yang bolak-balik. Maka segeralah secepat mungkin baca syahadat karena Allah tadi. Baca syahadat karena Allah, maka akan ada perubahan di hati Anda. Itulah caranya mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah satu-satunya cara
menghormati Rasulullah SAW. Puncaknya hormat kepada Rasulullah itu yaitu jangan hanya bilang hormat, tetapi jalan yang dibawa tidak diterapkan. Syariat Islam itulah yang dibawa oleh Rasulullah, bukan yang lain-lainnya. Utuh dua kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itulah jalan yang lurus. Itulah jalan yang diridhoi. Jadi ayat yang bunyinya inna dina indallahil Islam itu saudara-saudara. Itulah yang dimaksud. Bukan yang lain-lain. Kemudian yang terakhir, apabila di hati ini sedang kondisi galau atau di hati ini sedang miring tadi, apabila di hati ini mulai ada keluhan-keluhan, apabila kita mendengar suara azan, seharusnya terbuka hati kita, karena di dalam azan itu ada dua kalimat syahadat. Secara otomatis hati ini sambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana caranya agar azan ini bisa membekas di hati kita? Kalau orang mendengar azan rasanya itu kok gak nyaman, ya, itu kita sedang batal, hati kita sedang miring. Karena hanya orang yang rajin sholat atau hanya orang yang senang berpuasa di bulan itu Ramadan. Coba Anda sedang dalam kondisi puasa pada waktu sore hari, Anda dengan santai yang Anda tunggu adalah suara azan, tidak menunggu yang lain-lain. Lah karena itu sudah terbiasa sejak kecil, sehingga membekas di dalam hati kita ini. Ketika mendengar suara azan, di situ ada rasa nyaman di hati. Jadi apabila mendengar azan, apabila mendengar suara takbir, hati ini kok jadi gak nyaman, itu posisi hati kita sedang batal atau sedang miring tadi. Jadi sangatlah membantu suara azan itu kepada membolak-balikkan hati ini. Jadi kita semua harus bisa merasakan hati ini sedang bagaimana, yang membolak-balik ini sedang Allah apa sedang syaitannya tadi. Tanda yang paling gamblang ialah ketika melihat atau mendengar orang lain mendapatkan kenikmatan kok sangat tidak suka, itulah tanda yang paling mudah dipahami bahwa di hati kita sedang dikendalikan oleh nafsu syaitannya. Iblis sedang berkuasa di dada ini, menguasai perasaan ini. Itu tanda yang paling mudah kita rasakan. Ketika melihat baik saudara maupun tetangganya mendapatkan kenikmatan, secara otomatis hati ini ikut senang, ikut bersyukur. Nah, itulah tanda yang membolak-balik hati ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku hal yang sangat poin, hal yang sangat penting yang kami sampaikan pada kesempatan sholat Idul Adha ini. Apabila ada keterangan yang kurang jelas maupun kurang paham, maka kami sewaktu-waktu siap memperjelas apa yang kami sampaikan. Saya kira itu yang kami sampaikan pada saat ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.